Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis varian atau ANOVA. Materi yang pertama, perbandingan dua varian populasi. Perbandingan dua varian populasi, uji perbedaan varian dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Dua, kurva distribusi F menceng ke arah positively skewed, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil 0. Yang ketiga, kurva distribusi F bersifat asimptotik. Kemudian yang selanjutnya, bentuk kurva distribusi F atau family of F distribution tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Sebagai contoh, hipotesis 0 dan alternatifnya uji perbedaan varian dengan rumus sebagai berikut dan uji statistik F dengan rumus sebagai berikut. Contohnya, rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan B dealer pada bulan Maret sampai bulan Oktober. Rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan B. Manajer dealer B mengklaim bahwa penjualan relatif stabil dibandingkan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah penyataan manajer B benar dengan tingkat signifikan? Hasil dari perhitungan yaitu F hitung 2,807 lebih kecil dari nilai F kritisnya yaitu 6,993 sehingga gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Yang selanjutnya ada uji ANOVA, Analysis of Variance. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA, yang pertama uji ANOVA satu arah, yang kedua ada uji ANOVA dua arah. Asumsi uji ANOVA, populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Kemudian ada uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah ini digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total atau total variation terdiri dari yang pertama, variasi disebabkan perbedaan antara grup, among groups, atau variasi perlakuan atau treatment variation. Variasi disebabkan perbedaan di dalam grup, within groups, atau kesalahan eksperimen, experimental error, atau variasi acak, random variation. Di sini sudah tertera uji ANOVA, ada TSS, SST, dan SSE. Dibagi dengan degree of freedom-nya disebut mean square atau MS. TMS dengan rumus MST plus MSE. TMS sama dengan total mean square, MST sama dengan mean square treatment, MSE adalah mean square error. Berikut adalah tabel ANOVA satu arah. Kemudian langkah uji ANOVA satu arah. Yang pertama, hipotesisnya dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah F sama dengan MST dibagi MSE. Uji statistik F mengikuti distribusi F dengan DF untuk numerator sebesar N1 sama dengan K-1 dan DF untuk denominator N2 yaitu N-K. Yang ketiga, jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka menolak HO. Sedangkan jika F hitung lebih kecil, yang ketiga, jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka menolak HO. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F kritis, maka gagal menolak HO. Selanjutnya di sini dijelaskan Lembaga Riset Pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi penentuan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Yogya Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, di Jalan Solo, dan di Jalan Magelang dengan tingkat signifikan 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Yogya Chicken di ketiga lokasi tersebut. Di bawah ini tertera hasil penjualan restoran Yogya Chicken mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dengan uji hipotesisnya rumus sebagai berikut. Tingkat signifikan alfa adalah 5%, uji statistik F, kemudian membuat keputusan. Nilai F kritis pada alfa sama dengan 5% dengan DF numerator
K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Dan DF nominatornya N-K sama dengan 21 min 3 sama dengan 18 sebesar 3,55. Materi yang selanjutnya ada uji ANOVA 2 arah. Analisis ANOVA 2 arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan treatment yang berbeda. Pertama menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking efek. Pada kasus penjualan di Yogyakarta Chicken, yang pertama treatment efek adalah perbedaan penjualan karena lokasi atau kolom. Yang kedua, blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris. Dalam baris, variasi di dalam ANOVA 2, TSS dengan rumus SST ditambah SSB ditambah SSE. Kemudian pada uji ANOVA 2 arah, TSS, SST, SSB, dan SSE dibagi degree of freedom-nya menjadi TMS, MST, MSB, dan MSE. DF untuk TSS, SST, SSB, dan SSE masing-masing N-1, K-1, B-1, dalam kurung K-1, kurung tutup, dalam kurung B-1, kurung tutup. Ada dua uji di dalam ANOVA 2 arah. Yang pertama, uji apakah perbedaan rata-rata di dalam treatment efek. Pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dengan rumus bagi berikut. Kedua, F hitung treatment efek MST per MSE. Kemudian langkah yang kedua, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect. Langkah pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dengan rumus bagi berikut. Yang kedua, F hitung treatment effect MSB per MSE. Kemudian yang ketiga, DF untuk numerator MSB sebesar M1 sama dengan B-1 dan DF untuk dominator MSE sebesar N2 sama dengan dalam kurung K-1 dalam kurung B-1. Yang keempat, jika F hitung lebih besar dari F kritis menolak HO dan sebaliknya gagal menolak HO. Berikut tertera tabel ANOVA 2 arah. Terdapat sumber variasi, sum of square, degree of freedom, mean square, dan F-nya. Kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Yogyakarta Chicken, apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan per harinya? Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi dengan rumus bagi berikut. Kemudian uji apakah perbedaan rata-rata karena hari dengan rumus bagi berikut. Tingkat signifikan alfa sebesar 5% dan uji statistikanya F. Langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan nilai F kritis treatment efek pada A sebesar 5% dengan DFN1 sama dengan 3-1 sama dengan 2 dan DFN2 dalam kurung 3-1 dalam kurung 7-1 sama dengan 12 adalah 3,89. Nilai F kritis blocking effect pada alfa 5% dengan DFN1 sama dengan 7-1 sama dengan 6 dan DFN2 dalam kurung 3-1 7-1 hasilnya adalah 12 dengan 3,00. SSE sama dengan TSS min SST min SSB sama dengan 168.750 min 56 dan seterusnya, sehingga pada treatment efek F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak HO. Pada block efek F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak HO. Kesimpulannya, terjadi perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi dan juga perharinya.